Halo, perkenalkan, saya Lola Erika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai kekerasan yang jarang diketahui saat sedang berhubungan asmara. Sebelumnya diketahui, kekerasan identik dengan fisik, yakni memukul, menendang, atau sebagainya yang menyakiti fisik korban. Namun, bagaimana jika kekerasan dilakukan tanpa kontak fisik? Seperti kekerasan verbal yang dilakukan dengan hanya lewat lisan, yaitu mencemooh, menghina, menyinggung, dan lain sebagainya yang menyakiti perasaan korban. Lalu, apakah ada kekerasan tanpa kontak fisik juga tanpa melewati lisan? Kekerasan yang jarang terlihat secara nyata tetapi hanya dapat dirasakan oleh korban, yaitu kekerasan psikologis. Apa itu kekerasan psikologis? Kekerasan psikologis atau emosional yaitu penyalahgunaan kekuatan untuk menyakiti dan mengontrol atau mengendalikan korban. Walau kekerasan psikologis tidak menimbulkan cedera fisik, tetapi bukan berarti korban tidak mengalami dampak negatif jangka panjang. Kalau begitu, mari bahas tanda-tanda kekerasan psikologis yang jarang diketahui dalam berhubungan asmara. Dia selalu kepo dengan keberadaanmu dan selalu ingin bersamamu di setiap aktivitasmu. Tidak sedikit orang merasa tersanjung atau senang jika memiliki pasangan yang kepo mengenai keberadaan pasangannya, karena hal ini dianggap sebagai bentuk perhatian. Begitupun dengan pasangan yang selalu ingin bersama di setiap aktivitas yang selalu dilakukan oleh pasangannya, karena ini juga dianggap sebagai bentuk kecintaan oleh pasangannya. Tetapi, bagaimana dua hal tersebut dilakukan secara berlebihan? Maka pergerakanmu akan terbatas. Segala aktivitas yang kamu lakukan pun juga akan terbatas. Kamu akan mulai merasa risih dan mulai menghadapi aturan yang dibuat oleh pasanganmu mengenai batasan-batasan yang harus kamu patuhi. Dan lama-kelamaan akan terjadi pertikaian karena dua hal ini dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, gaslighting. Apa itu gaslighting? Yaitu tindakan manipulasi yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan memaksa korban untuk mempertanyakan pikiran, ingatan, dan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Karenanya, korban seringkali memunculkan pikiran mengenai keraguan-raguan serta perasaan bersalah. Contohnya, ketika kamu menegur dan mengatakan bahwa pasanganmu melakukan suatu tindakan yang salah, namun pasanganmu justru mengelak dan mengatakan bahwa kamu terlalu berlebihan dan sensitif, hingga membuat kamu merasa bahwa kamu memang benar berlebihan dan sensitif. Lalu apa yang terjadi ketika kamu mengalami gaslighting? Yang pertama, kamu mulai merasa lebih cemas dan kurang percaya diri. Kedua, mulai merasa segala tindakan yang kamu lakukan salah, selalu berpikir bahwa itu adalah kesalahanmu ketika ada yang salah. Kemudian sering meminta maaf, lalu overthink dengan tindakan yang akan atau yang telah kamu lakukan. Lalu yang ketiga adalah guilt tripping. Guilt tripping umumnya kurang lebih dengan gaslighting, yaitu tindakan memanipulasi emosi dan tindakan untuk membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab, hingga membuat orang lain bersedia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku. Lalu, apa yang terjadi jika pelaku melakukan guilt tripping pada korban? Secara psikologis, guilt tripping ini dapat menimbulkan perasaan bersalah yang berlebihan hingga melukai harga diri serta mengganggu kesehatan mental korban. Lalu, apakah tanda-tanda kamu menjadi korban guilt tripping? Yang pertama, munculnya perasaan seperti telah mengecewakan seseorang. Kedua, selalu setuju melakukan apapun berdasarkan syarat atau ketentuan dari pelaku, seperti membuat aturan atau larangan sebagai upaya membatasi gerak-gerik korban. Yang ketiga, tidak bisa menjadi diri sendiri. Keempat, sulit menolak terhadap permintaan seseorang. Nah, itulah 3 hal yang sudah disebutkan sebagai beberapa bentuk kekerasan psikologis yang jarang diketahui dalam berhubungan asmara. Apakah kamu pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya? Jika kamu sedang mengalaminya, lekaslah bertindak, karena pada dasarnya dirimu adalah milik dirimu sendiri. Jangan biarkan pasangan yang kamu cintai sekalipun melukaimu, menindasmu secara psikologis yang akan berdampak dalam jangka panjang. Mulailah berbicara untuk dirimu sendiri,
mulailah mengambil tindakan untuk menjaga dirimu. Kamu berhak untuk melangkah bebas tanpa ditindas oleh pasanganmu. Sampai jumpa.